Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eka Ariwibawa, MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini kami kelompok 9 akan memaparkan materi atau melakukan presentasi mengenai hukum asuransi. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyu Intan Nuyani, kemudian ada Nur Aini, ada saya sendiri Nurul Aida, kemudian ada Agnia Khadijah. Next. Nah, di sini kami akan membahas mengenai 6 pokok materi. Yang pertama ada pengaturan, kemudian pengertian asuransi, yang ketiga prinsip-prinsip dalam asuransi atau pertanggungan, yang keempat bentuk dan isi perjanjian asuransi atau pertanggungan, yang selanjutnya resiko dalam asuransi atau pertanggungan, dan yang terakhir jebakan dalam asuransi. Next. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengaturan. Nah, di sini asuransi atau pertanggungan di Indonesia itu diatur dalam KUH Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang berlaku efektif tanggal 11 Februari tahun 1992. Nah, kemudian pemerintah itu mengeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu mengganti UU Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang lama dengan UU Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang baru tersebut. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 itu ada pokok materi ya tentang perasuransian, antara lain itu yang pertama mengenai di samping mengatur produk asuransi umum, jiwa dan usaha reasuransi juga mengatur yang terkait dengan produk asuransi syariah seperti asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah dan usaha reasuransi syariah. Nah, yang kedua itu adanya usaha penilai kerugian sebagai usaha jasa penelitian klaim dan atau jasa konsultasi atau objek asuransi. Kemudian afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan dengan satu orang atau lebih atau badan hukum lain. Sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya. Next. Nah, pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian asuransi. Nah, di sini menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi guna memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Kemudian ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian menyebutkan bahwa asuransi itu merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Kemudian ada juga menurut pasal 1 ayat 2 UU nomor 40 tahun 2014 juga menyebutkan definisi dari asuransi syariah yaitu kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis serta perjanjian di antara para pemegang polis. Nah, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan aturan syariah yang bertujuan untuk saling menolong dan melindungi. Next. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam asuransi. Nah, dalam prinsip-prinsip asuransi ini ada dua pendapat. Yang pertama itu menurut KUH Dagang, prinsip asuransi atau pertanggungan dibagi menjadi empat, yaitu ada prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau dipertanggungkan atau disebut insurable interest. Nah, ini tuh maksudnya prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau dipertanggungkan artinya kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Seseorang boleh mengasuransikan suatu barang apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan atas barang yang dipertanggungkan. Yang kedua ada prinsip keterbukaan atau utmost good faith. Dalam pasal 251 KUH Dagang menyatakan bahwa penutupan asuransi dapat dilakukan sah apabila didasari itikat baik. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip indemnity. Berdasarkan ketentuan pasal 252 dan pasal 253 KUH Dagang menyatakan bahwa dasar ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung adalah jumlah kerugian yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Artinya tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi atau pertanggungan. Dengan kata lain, prinsip ini seimbang antara kerugian yang sebenarnya diderita oleh tertanggung dan besarnya ganti rugi. Prinsip yang keempat yaitu prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung. Dalam ketentuan pasal 284 KUH Dagang menyatakan bahwa jika tertanggung telah menerima penggantian berdasarkan prinsip indemnity, maka tertanggung tidak berhak atas penggantian dari pihak manapun. Padahal jelas ada pihak lain yang juga bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya. Ganti rugi dari pihak ketiga harus diserahkan kepada penanggung yang membayar ganti rugi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam asuransi menurut Man Suparman Sastrawijaya dan Endang SH. Menurut Man Suparman Sastrawijaya dan Endang SH ada tiga prinsip dalam asuransi. Yang pertama, prinsip sebab akibat atau causality principle. Itu artinya eh, timbulnya kewajiban penanggung terjadi apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian disebutkan dalam polis. Dalam hal ini ada peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung dan ada yang tidak, kecuali polis dengan klausul all rise di mana polis yang menanggung semua risiko. Terdapat pengecualian apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kontribusi. Apabila dalam suatu polis ditanda tangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis. Memikul hanya harga sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda atau double insurance. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip follow the fortunes. Pada prinsip ini hanya berlaku reasuransi, sebab di sini hanya penanggung pertama dan penanggung ulang. Dalam hal ini, penanggung ulang mengikuti suka duka penanggung pertama. Prinsip menghendaki bahwa tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan sendiri terhadap asuransi. Akibatnya, segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian berlaku bagi penanggung pertama, juga berlaku untuk penanggung ulang. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya mengenai bentuk dan isi perjanjian asuransi atau pertanggungan. Menurut ketentuan pasal 255 KUH Dagang, semua bentuk asuransi atau pertanggungan harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis. Isi dari polis asuransi atau pertanggungan kecuali asuransi jiwa yang diatur dalam pasal 256 KUH Dagang harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hari pembentukan asuransi. Yang kedua, nama pihak yang selaku
tertanggung menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungan orang lain. Yang ketiga, penyebutan yang cukup terang dari hal atau objek yang dijamin. Yang keempat, jumlah uang. Untuk mana diadakan jaminan uang asuransi. Yang kelima, bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung. Yang keenam, ada mulai dan akhir tenggang waktu di mana diadakan jaminan oleh penanggung. Yang ketujuh, uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Yang kedelapan, pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penanggung serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua belah pihak. Next. Nah, selanjutnya adalah resiko dalam asuransi atau pertanggungan. Di sini ada 3. Yang pertama, resiko murni. Resiko murni merupakan resiko yang ditanggung atas suatu peristiwa yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul. Artinya, jika kejadian tersebut terjadi, maka timbul kerugian. Sedangkan, jika kejadian tidak terjadi, maka tidak timbul kerugian. Nah, di risiko murni ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada risiko perorangan, yang kedua risiko harta benda, yang ketiga ada risiko tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah risiko spekulasi. Risiko spekulasi merupakan risiko atas suatu kejadian yang akan terjadi yang menimbulkan 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan mendapat keuntungan atau kemungkinan mendapatkan kerugian. Misalnya, risiko kelebihan produksi, risiko moneter, risiko undian berhadiah, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, risiko khusus. Merupakan risiko yang timbul dari tindakan individu yang berdampak terhadap seseorang tertentu saja. Misalnya, risiko kebakaran pada mobil seseorang dan tidak menyebabkan kebakaran pada mobil lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jebakan dalam asuransi. Asuransi dapat dikatakan sebagai jaminan bagi seseorang, mulai dari jaminan kesehatan, kerusakan barang, dan lain sebagainya. Saat ini, kesadaran akan pentingnya asuransi sudah mulai dirasakan di Indonesia. Banyak sekali masyarakat yang sudah mulai membeli produk asuransi karena mereka sadar akan manfaatnya. Dengan memiliki asuransi, akan mendapat rasa tenang dan aman. Banyak sekali produk-produk asuransi yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan. Namun, ada beberapa perusahaan asuransi yang tidak dapat dipercaya karena mereka hanya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penipuan. Nah, di sini terdapat beberapa jenis modus-modus kejahatan dalam asuransi yang sering terjadi. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada premium diversion. Kejahatan yang marak ditemukan adalah pemalsuan premi asuransi. Kejahatan ini dilakukan oleh agen asuransi yang tidak mengirimkan setoran nasabah dan justru menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Selain itu, premium diversion ini biasanya terjadi melalui penjualan asuransi tanpa memiliki lisensi resmi. Pelaku mengumpulkan premi dan tidak membayar klaim kepada nasabahnya. Kemudian yang kedua yaitu fee corning. Tindakan yang dilakukan pemasar dengan cara membujuk atau mempengaruhi pemegang polis untuk mengubah atau mengganti polis asuransi yang ada dengan polis baru atau membeli polis baru, menggunakan dana dari polis dengan status yang ada dan tetap aktif pada perusahaan yang sama tanpa memberitahu pemegang polis terlebih dahulu atas kerugian yang dapat terjadi pada nasabah. Kemudian yang ketiga ada asset diversion. Pencurian aset dari perusahaan asuransi ini terjadi hampir tanpa disadari karena dilakukan secara diam-diam. Biasanya ini dilakukan melalui pengambil alihan atau merger perusahaan asuransi yang ada. Pelaku kemudian mengambil alih perusahaan dengan uang pinjaman. Setelah merger atau akuisisi, pelaku menggunakan aset perusahaan korban untuk melunasi utangnya. Aset yang tersisa ini kemudian diambil alih oleh pelaku. Yang keempat ada workers' compensation fraud. Kejahatan di mana perusahaan melakukan manipulasi dengan memberikan ganti rugi dengan jumlah yang telah dikurangi, kemudian memberikan nilai premi yang tidak sesuai tanpa benar-benar menyediakan asuransi.
Kemudian yang terakhir ada agen asuransi menutupi informasi produk. Nah, pada kasus penipuan asuransi ini sering terjadi terhadap nasabah asuransi unit link disebabkan karena agen menutupi informasi produk. Hal ini dilakukan sebab agen asuransi hanya fokus untuk mendapatkan komisi penjualan premi asuransi. Umumnya, modus penipuan asuransi unit link ini dilakukan agen dengan hanya memaparkan manfaat investasi tetapi tidak menjelaskan risikonya. Padahal layaknya instrumen investasi lainnya, investasi melalui unit link ini juga memiliki resiko kerugian. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mencegah agar tidak terjerumus dalam kejahatan asuransi. Cara mencegahnya yang pertama yaitu dengan kenali terlebih dahulu perusahaan asuransi dengan baik. Nah, rekam jejak dapat dengan jelas memberikan gambaran siapa dan bagaimana sebuah perusahaan asuransi itu berkiprah di tengah bisnis asuransi yang ketat ini. Kita bisa mencari berita di internet ataupun mencari tahu melalui media-media sosial yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Kita akan bisa merasakan jika ada ketidakwajaran yang terjadi atau jika kita membeli produk asuransi di agen asuransi. Setiap agen asuransi resmi tentunya memiliki lisensi yang diberikan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa di Indonesia. Nah, melalui lisensi tersebut tentunya perusahaan asuransi itu telah melalui beberapa tahapan untuk menyatakan bahwa perusahaan asuransi tersebut layak untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi yang terjamin. Kemudian yang kedua, teliti dan kaji ulang plan asuransi. Perusahaan asuransi yang bagus memiliki plan atau rencana produk yang jelas. Plan ini nantinya diperuntukkan kepada nasabah untuk memastikan jika suatu produk sudah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai calon nasabah sendiri, penting untuk mengkaji ulang plan yang ditawarkan. Pasalnya, plan yang dipilih akan mempengaruhi besar premi yang dibayar selama polis masih berstatus in force. Kemudian yang ketiga, perhatikan limit asuransi. Besarnya premi juga menjadi pertimbangan mendasar sebelum membeli produk asuransi. Namun fokus kita tidak hanya pada satu poin itu saja. Alangkah baiknya lebih lihat limit yang diberikan secara keseluruhan per tahunnya. Semakin besar limit tersebut, tentu semakin baik karena akan memberikan kelegaan tersendiri jika suatu saat kita jatuh sakit. Setidaknya biaya-biaya tersebut di-cover oleh perusahaan asuransi jika kemungkinan terpakainya uang pribadi menjadi kecil. Kemudian yang keempat, double check persyaratan daftar asuransi. Nah, setiap perusahaan asuransi ini memiliki persyaratan umum dan juga persyaratan khusus bagi calon nasabah yang otomatis mempengaruhi besar kecilnya premi bulanan. Salah satu persyaratan tersebut ialah dari segi usia. Semakin tua usia masuk asuransi, premi biasanya lebih mahal daripada nasabah yang masuk di usia muda. Nah, selanjutnya, baca polis dengan cermat, pastikan perlindungan apa saja yang didapatkan. Ketika membeli produk asuransi, jangan lupa untuk menanyakan penyakit dan kondisi kesehatan yang ditanggung dalam paket asuransi tersebut. Apalagi jika ingin membeli asuransi kesehatan dan memiliki riwayat penyakit keturunan yang kemungkinan membutuhkan perlindungan di masa depan. Kemudian, cara mencegah yang kelima yaitu bandingkan produk asuransi. Hal ini juga merupakan salah satu cara mencegah penipuan yang cukup ampuh agar bisa terhindar dari penipuan asuransi. Memang ada banyak perusahaan asuransi yang bisa menjadi pilihan. Sudah begitu, produk asuransi mereka pun juga bermacam-macam. Setiap produk asuransi memiliki manfaat yang berbeda. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama adalah setiap perusahaan asuransi pasti akan memberikan penawaran produk yang paling menggiurkan agar klien memilih produk mereka. Kemudian yang kedua, adanya keragaman produk diutamakan untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan setiap konsumen, mengingat setiap konsumen ini memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, oleh karena itu, untuk dapat memilih produk asuransi terbaik, kita harus membandingkan beberapa produk asuransi, mulai dari besarnya premi, luasnya manfaat, hingga ketentuan dan persyaratan pengajuan klaim adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang keenam, baca testimoni sebelum memutuskan. Nah, agar terhindar dari maraknya kasus penipuan asuransi, kita bisa meluangkan waktu untuk membaca testimoni seputar pelayanan yang perusahaan asuransi tersebut berikan, mulai dari waktu tunggu klaim, kemudian pelayanan rumah sakit rekanan,
kemudian keakuratan informasi dari agen, dan kecepatan membalas jika ada pertanyaan. Sebab perusahaan asuransi terpercaya itu selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik agar nasabah tidak berpaling ke lain hati. Nah, jika pelayanannya ini kurang bagus, kita akan terkena imbasnya juga saat membutuhkan pertolongan atau mengajukan klaim. Urusan administrasi yang seharusnya cepat bisa saja menjadi lebih lama. Kemudian yang terakhir ada pahami mekanisme asuransi yang baik. Masih banyak masyarakat yang menolak untuk membeli asuransi kesehatan karena sama sekali tidak mengetahui mekanisme asuransi itu sendiri. Padahal cara kerjanya sederhana, di mana satu polis asuransi ini bisa digunakan untuk mengcover seluruh anggota keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya bisa di next. Nah, terima kasih. Mungkin terima kasih pada teman-teman kelompok 9 yang sudah melakukan presentasi. Kemudian apabila dari teman-teman ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya dengan menuliskan di komentar YouTube ya. Nah, kemudian cukup sekian dari kelompok kami. Apabila maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.